and I'm getting mighty tired of your trifling ways and of listening to that jackass Bray. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Alis Maulana, NIM 2015 1030 1036. Di sini saya akan menjelaskan mengenai permasalahan alih fungsi lahan yang terjadi pada sektor pertanian yang ada di Indonesia. Jadi, pengalihan fungsi lahan atau lazimnya disebut sebagai konservasi lahan itu adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula atau seperti yang direncanakan menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negatif atau bermasalah terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan itu di tingkat wilayah adalah jumlah industri, proporsi luas lahan sawah terhadap luas wilayah, sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan di tingkat petani itu dipengaruhi oleh tingkat usia, luas lahan, lama pendidikan, dan pengalaman. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi pemilik lahan mengkonservasi lahan dan menjual lahan pertanyaannya adalah yaitu harga lahan, proporsi pendapatan luas lahan, produktivitas lahan, status lahan, dan kebijakan-kebijakan oleh pemerintah. Untuk kawasan perkotaan dapat diartikan sebagai kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, serta pelayanan sosial. Berbagai peraturan yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan sebenarnya telah diterbitkan pemerintah untuk mengendalikan konservasi lahan pertanian. Namun, pengalaman menunjukkan bahwa peraturan-peraturan tersebut kurang efektif. Pada masa pemerintahan otonomi daerah, peraturan-peraturan yang umumnya diterbitkan oleh pemerintah itu pusatnya dan pemerintah provinsi sebagai kurang efektif karena pemerintah kabupaten kota atau madya memiliki kemandirian yang luas dalam merumuskan kebijakan pembangunan. Lalu, bagaimana hubungan antara jumlah penduduk dengan luas lahan pemukiman? Dan bagaimanakah hubungan antara percepatan jumlah penduduk dengan percepatan jumlah alih fungsi lahan, serta apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan. Ketiga tersebut merupakan rumusan masalah yang saya dapat. Jadi yang pertama, hubungan antara jumlah penduduk dan luas lahan pertanian cenderung memiliki model linier dengan nilai R2 sama dengan 0,716 pada 2006 dan diprediksi tetap linier pada tahun 2018 sampai 2020. Dengan demikian, R22 menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah penduduk akan mempengaruhi luas lahan pertanian sesuai dengan persamaan legislasi yang tercantum pada gambar 6 berikut. Namun demikian, hubungan sebab akibat antara jumlah penduduk dengan luas lahan pertanian semakin kecil yang ditunjukkan dengan nilai R2 yang semakin kecil seiring dengan berjalannya waktu. Hal tersebut berarti adanya faktor lain selain jumlah penduduk yang mempengaruhi semakin besar terhadap pertambahan luas lahan pertanian. Demikian juga dengan hubungan antara jumlah penduduk dan luas pemukiman yang cenderung mengikuti model linier dengan nilai R2 07168 pada 2006 dan diprediksi tetap linier pada tahun 2018 dan 2030. Hal itu menunjukkan bahwa pertambahan jumlah penduduk dan berpengaruh terhadap luas pemukiman sesuai dengan persamaan regresi yang tercantum pada gambar 7 berikut, yaitu nilai R2 di tahun 2006 dan 2018 meningkat walaupun kecil, tapi menurun dengan cukup signifikan di tahun 2030. Hal tersebut menunjukkan bahwa faktor yang lain selain jumlah penduduk terhadap luas dan pemukiman bersifat fluktuatif. Semakin tinggi nilai R2, maka semakin kecil pengaruh faktor lain. Seperti itu. Tanah merupakan sumber daya strategis yang memiliki nilai secara ekonomis saat ini. Jumlah luas tanah pertanian tiap tahunnya terus mengalami pengurangan. Berkurangnya jumlah lahan pertanian tersebut merupakan akibat dari adanya peningkatan jumlah dan aktivitas penduduk serta aktivitas pembangunan. Hal tersebut mengakibatkan permintaan dan lahan pun meningkat. Pada akhirnya terjadilah konservasi lahan pertanian ke non-pertanian sebagai perumahan, industri, dan lain sebagainya untuk memenuhi permintaan yang ada. Dalam hal tersebut,
digunakan perumahan atau industri non-pertanian yang merujuk pada penelitian-penelitian terdahulu. Maka dalam penelitian ini diduga bahwa adanya faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan petani dalam mengkonversi lahan pertaniannya. Ada 6 faktor yang tersebut adalah faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal sendiri meliputi tingkat pendapatan rumah tangga petani, produktivitas lahan, dan status lahan. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi keputusan petani dalam mengkonversi lahan pertanian yaitu kebijakan pemerintah seperti pajak tanah, harga lahan. Untuk faktor yang mempengaruhi perubahan atau fungsi lahan itu menurut definisi Lestari pada tahun 2019 yaitu perubahan penggunaan lahan atau yang disebut dengan alih fungsi lahan mengacu pada transformasi seluruh area lahan dari fungsi semula menjadi fungsi permasalahan lain yang dimilikinya, dampak negatif lingkungan dan potensi tanah itu sendiri. Lalu di sini saya menangkap ada 3 faktor yang penting menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan sawah, yaitu faktor eksternal yang merupakan disebabkan oleh adanya dinamika pertumbuhan, dinamika pertumbuhan maupun ekonomi, yaitu selanjutnya faktor internal. Faktor internal ini melihat sisi yang disebabkan oleh kondisi sosial ekonomi rumah tangga pertanian penggunaan lahan. Selain itu ada faktor kebijakan, yaitu aspek regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah yang berkaitan dengan perubahan fungsi lahan itu sendiri yang pertanian. Untuk kelemahan pada aspek regulasi atau peraturan itu terkait dengan masalah 4 kekuatan hukum, saksi pelanggaran, dan akurasi objek lahan yang dilarang dikonversikan. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai alih fungsi lahan yang terjadi pada sektor pertanian yang ada di Indonesia. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.